was built to last with the webs and the weaving. I could change the past with all I will achieve. And got my foot on the gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's Battle Through the Heavens. Chapter 1616, Lokasi Rumah Dewa Kuno. Xiao Yan memandang Xiao Zhan, yang sedang bermain dengan Xiao Xiao di dalam halaman. Dia tersenyum sedikit ketika dia mendengar tawa tua dan muda. Mungkin itu karena ada hubungan darah di antara mereka, tetapi setelah periode pengenalan ini, Xiao Xiao jelas menjadi sedikit akrab dengan kakek ini, yang merupakan orang asing. Sikap riangnya sama sekali tidak memperlakukannya sebagai orang luar. Guru, apakah ada berita tentang klan Hun? Xiao Yan menoleh setelah melirik ke halaman. Dia memandang Yao Lao di bawah paviliun batu dan bertanya. Yao Lao memegang cangkir teh dan menyesapnya dengan lembut. Segera, dia mengerutkan kening dan mengangguk. Ayah telah memantau wilayah klan Hun selama periode waktu ini. Namun, tidak ada tanda-tanda sekelompok besar orang masuk dan keluar. Hampir tidak ada orang yang meninggalkan klan Hun sendirian. Kami juga telah sepenuhnya memotong anggota klan Hun yang muncul sendirian. Namun, kami tidak mendapatkan berita yang berguna. Sun Er di samping dengan lembut berkata. Xiao Yan juga mengernyitkan alisnya dengan erat. Secara logis, klan Hun seharusnya tidak bertindak dengan cara yang begitu tenang. Mereka telah mencari Tusi Ancient God Jade selama ribuan tahun. Sekarang kita telah menemukannya setelah banyak kesulitan, bagaimana mungkin kita tidak terburu-buru dan membuka Tuosi Ancient God Jade? Apa yang dilakukan orang-orang ini? Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Pada saat ini, menjadi cemas tidak akan membantu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu klan Hun mengambil tindakan. Dari kekuatan yang ditunjukkan klan Hun saat itu, bahkan jika mereka meluncurkan kampanye besar dan menyerang dunia Hun, itu kemungkinan akan menjadi upaya yang sia-sia. Apalagi, jika mereka disergap, pasukan aliansi pasti akan menderita kerugian besar. Terlepas dari apa situasinya, alam Hun telah dikelola oleh klan Hun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Yang terakhir akan memiliki keuntungan bertempur di wilayah rumah. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Xiao Yan dan yang lainnya. Kita hanya bisa menunggu sekarang, Yao Lao meletakkan cangkir tehnya dan menghela nafas. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Mereka sekali lagi membahas tentang beberapa hal sebelum Xiao Yan akhirnya mengangkat kepalanya. Dia melihat kedua sosok, yang berjalan ke halaman dan tanpa sadar tersenyum saat dia berdiri dan menyambut mereka. Kakak laki-laki, kakak kedua. Salah satu dari dua sosok yang masuk memiliki langkah kaki yang agak kaku sementara yang lainnya memiliki langkah kaki yang kuat. Keduanya adalah Xiao Ding dan Xiao Li, yang telah bergegas dari wilayah barat laut beberapa waktu yang lalu. Luka di kaki Xiao Ding telah dirawat oleh Xiao Yan selama periode waktu ini. Alasan kenapa kakinya tidak bisa bergerak saat itu adalah karena racun dari klan Hun. Dengan kemampuan Xiao Yan saat ini, tidak akan sulit untuk mengubah kaki Xiao Ding, apalagi mengeluarkan racun. Alasan langkah kaki Xiao Ding yang kaku adalah karena dia tidak merasa terbiasa berjalan dengan kakinya. Duo Xiao Ding menyeringai setelah melihat Xiao Yan berjalan sambil tersenyum. Mereka melangkah maju dan meninju dada Xiao Yan. Ikatan yang dalam antara saudara laki-laki terungkap di mata mereka. Anak kecil, saat itu saya masih bertanya tentang mengapa Anda sama sekali tidak peduli tentang aliansi Yan. Sepertinya ini karena Anda memiliki aliansi yang lebih mengerikan di Central Plains. Xiao Ding berkata sambil tertawa. Xiao Yan tidak berdaya. Dia tidak terlalu suka mengatur semua ini. Dia dipaksa oleh keadaan ketika dia mendirikan aliansi Yan saat itu. Itu adalah niatnya untuk membuat faksi yang dapat melindungi klan Xiao dari bahaya setelah dia pergi. Aliansi Sky Mansion di Central Plains, bagaimanapun, didirikan sepenuhnya karena dia ingin berurusan dengan klan Hun. Jika tidak, dia benar-benar tidak memiliki mood untuk mengatur aliansi. Apakah situasi di aliansi Yan baik-baik saja? Tidak ada yang salah, kan? Xiao Yan bertanya sambil tersenyum. Iya, tempat itu memang dianggap pedalaman jika dibandingkan dengan Central Plains. Bahkan klan Hun tidak mengulurkan cakarnya terlalu jauh ke dalamnya. Aliansi Yan saat ini dapat dianggap sebagai penguasa di bagian barat laut benua. Tentu saja, ada juga beberapa orang lain yang menontonnya dengan niat buruk. Xiao Li terus tersenyum. Kedua matanya tertutup. Ada kilatan cahaya yang mengalir di dalamnya seperti dulu. Di aliansi Yan saat ini, bahkan beberapa bawahan takut dengan wajahnya ini dan tidak berani berbaring di depannya. Namun, jika orang-orang itu mengetahui bahwa kepala aliansi Yan juga memiliki pendirian seperti itu di Central Plains, kemungkinan mereka akan datang untuk mengirimkan kepada kita keesokan harinya. Xiao Ding menggelengkan kepalanya dan tertawa. Xiao Yan juga tersenyum. Namun, dia tidak terlalu tertarik dengan ini. Lupakan wilayah barat laut benua. Dengan kekuatannya saat ini, hampir tidak ada faksi atau ahli yang dia minati bahkan di Central Plains. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan perkelahian kecil ini. Oh, itu benar, Xiao Li tiba-tiba teringat sesuatu saat dia tiba-tiba berbalik ke arah Xiao Yan dan berkata, beberapa hari sebelumnya, saya telah menerima kabar dari gerbang Xiao.
Tampaknya beberapa ahli yang tidak dikenal telah muncul di wilayah Black Corner. Orang-orang itu sangat mirip dengan orang-orang dari Aula Jiwa, yang telah kita lawan sebelumnya. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia berpikir sejenak sebelum mengingatnya dengan tawa pahit. Tampaknya itu adalah gerbang Xiao, yang dia dan Xiao Li dirikan di wilayah Black Corner saat itu. Sekarang dia memikirkannya, sepertinya dia telah meninggalkan yayasan di banyak tempat. Seseorang yang tidak berspesialisasi dalam manajemen akhirnya membentuk begitu banyak faksi. Ini sedikit lucu sekarang setelah dia memikirkannya. Itu bisa menjadi beberapa kekuatan yang tersisa dari klan Hun. Klan Hun juga memiliki beberapa aula cabang di luar Central Plains. Namun, mereka tidak penting dibandingkan dengan yang ada di Central Plains. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Dia telah menerima banyak berita tentang kekuatan sisa aula jiwa yang ditemukan setiap hari. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Iya. Xiao Li mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia berkata, kalau begitu, aku akan mengirimkan informasi ke gerbang Xiao dan Akademi Jianan untuk menghabisinya. Akademi Jianan. Xiao Yan tersenyum. Dia akan menganggukkan kepalanya ketika sebuah cahaya tiba-tiba melintas di benaknya. Tubuhnya menegang sejenak. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kedua mata hitam pekatnya memiliki cahaya yang berkedip liar di dalamnya. Dunia magma bawah tanah. Xiao Yan tiba-tiba berteriak dengan eksplosif, menyebabkan semua orang di halaman terkejut. Mereka buru-buru mengelilinginya. Apa itu? Kailin mengerutkan alisnya dan bertanya. Ekspresi Xiao Yan sedikit bersemangat. Dia meraih tangan Kailin dan dengan gembira berkata, apakah kamu masih ingat dunia magma bawah tanah di bawah menara pemurnian Sky Ki Academy Jianan? Wajah dingin Kailin segera memerah setelah mendengar kata-katanya. Dia menatap Xiao Yan dengan malu dan tanpa basa-basi menarik tangannya dari cengkeraman yang terakhir. Bagaimana mungkin dia tidak mengingat tempat itu? Di tempat itulah Xiao Yan, yang sudah gila, memaksakan diri padanya. Batuk. Xiao Yan pulih setelah Kailin menarik tangannya dari tangannya dengan kekuatan besar. Dia menatap Kailin, yang sangat malu sehingga dia memiliki dorongan untuk menggigitnya. Dia terkejut sesaat sebelum dia sepertinya teringat sesuatu. Setelah itu, dia dengan cepat tertawa karena malu ke arah langit. Xiao Yan tenang setelah tertawa kering. Cahaya melintas di matanya. Lokasi rumah Dewa Kuno Tusi selalu menjadi misteri. Itu Tusi Ancient God jadi tidak menunjukkan tanda-tanda misterius sepanjang waktu yang ada di tangannya. Jika seseorang ingin benar-benar bersikeras bahwa itu ada, itu akan menjadi reaksi aneh dari batu giok kuno ketika dia berada di tempat itu. Tempat itu adalah dunia magma bawah tanah dari Akademi Jianan. Di tempat itu, Tusi Ancient God telah menunjukkan reaksi aneh untuk pertama kalinya dan satu-satunya kali. Namun, Xiao Yan telah dikejar oleh makhluk aneh di tempat itu hingga dia berlarian panik. Secara alami, dia tidak berani menyelidiki apapun karena dia langsung melarikan diri. Sekarang dia memikirkannya, dunia magma itu memang tampak sedikit aneh. Mungkin untuk mengetahui beberapa informasi yang berhubungan dengan Tusi Ancient God Mansion di tempat itu. Guru, temukan 10 elit Doseng dari pasukan aliansi untuk mengikutiku. Sun Er, Kailin, kalian berdua juga harus pergi denganku. Xiao Yan tidak ragu sedikitpun setelah dia memikirkan ini. Dia segera berbicara dengan cara yang tegas. Di mana? Semua orang terkejut setelah mendengar perintah tiba-tiba Xiao Yan. Akademi Jianan. Jika saya menebak dengan benar, tempat itu mungkin memiliki petunjuk ke rumah Dewa Kuno Tusi. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Yao Lao dan yang lainnya berubah ekspresi setelah mendengar ini. Secara kebetulan, kami telah membangun lubang cacing yang menghubungkan ke wilayah barat laut saat itu. Saya akan memimpin beberapa orang. Guru, laporkan masalah ini kepada Paman Gu, kepala klan Lei Ying dan Yan Jin. Iya, Yao Lao mengangguk. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Xiao Yan, ini akan menjadi masalah besar. Namun, saya juga tidak terlalu yakin tentang ini. Karena itu, beritahu Paman Gu untuk tidak melonggarkan pengawasan. Begitu dia menemukan sekelompok besar ahli klan Hun, kalian semua juga harus bergegas ke wilayah Black Corner. Xiao Yan dengan cepat berkata. Bersantai. Setelah melihat Xiao Yan selesai mengeluarkan instruksinya, Xiao Yan dengan singkat mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Zhan sebelum memimpin Kailin dan Sun Er untuk segera pergi. Yao Lao dengan cepat menoleh dengan gaya serius dan berjalan menuju ruang pertemuan setelah melihat punggung ketiganya pergi. Alam Hun. Hun Tiandi duduk di kursi pemimpin di dalam aula besar yang memiliki api hitam menyala di dalamnya. Dia melihat ke bawah ke arah semua sosok manusia yang membungkuk di bawah dan bertanya dengan acuh tak acuh, apakah ada berita? Membalas Kepala Marga, setelah kami melakukan penyelidikan selama kurun waktu ini, kami menemukan 5 area yang mirip dengan tempat yang dijelaskan di peta. Setelah mengamati dengan cermat, kami menemukan bahwa ada satu tempat yang paling mirip. Seorang pria tua berambut hitam dengan hormat menjawab. Mata acuh tak acuh Hun Tiandi akhirnya berbinar setelah mendengar ini.
Dia tersenyum melihat orang di bawah dan berkata, lanjutkan. Lokasi itu disebut wilayah Black Corner. Meskipun saat ini ada banyak faksi yang ada di tempat itu, medan umumnya benar-benar sama dengan yang ada di peta. Orang tua itu menjawab. Wilayah Black Corner. Hun Tiandi perlahan berdiri. Matanya menyapu aula saat dia berkata, kelompok mana yang paling dekat dengan tempat itu. Kepala klan, Penatua Hun Yu sepertinya berada di wilayah itu. Dia adalah penanggung jawab aula jiwa di luar Central Plains. Seseorang menjawab. Beri dia perintah untuk memimpin semua anggota aula jiwa keluar untuk bergegas ke wilayah Black Corner. Singkirkan sepenuhnya tempat itu. Dia harus mengerti apa yang harus dilakukan. Hun Tiandi menjawab dengan suara lemah. Dimengerti. Orang tua berpakaian hitam di bawah segera menjawab dengan sikap hormat dan perlahan mundur. Hun Tiandi mengangkat kepalanya setelah melihat lelaki tua itu menghilang. Senyuman di sudut mulutnya melebar. Setelah itu berubah menjadi tawa keras yang bergema di aula. Aku akhirnya menemukanmu, Rumah Dewa Kuno. Chapter 1617, Bencana Daerah Black Corner. Wilayah terluar wilayah sudut hitam. Lusinan sosok berjubah hitam diam-diam maju di jalan pegunungan. Sesaat kemudian, mereka berhenti tepat di luar tepi jalan pegunungan di mana sebuah gerbang berada. Siapa ini? Tempat ini adalah gerbang gunung gerbang pedang iblisku. Semua pejalan kaki harus cepat pergi. Lebih dari selusin orang yang menjaga gunung dengan cepat mengangkat pedang hantu mereka di tangan mereka setelah sekelompok individu yang agak aneh ini berhenti di depan gerbang. Kilatan tajam melintas di mata mereka saat mereka berbicara dengan suara tegas. Wilayah Black Corner berada di luar tempat ini, kan? Pemimpin kelompok individu berjubah hitam berbicara dengan suara tua yang lemah. Karena kamu sadar bahwa ini adalah wilayah Black Corner, kenapa kamu tidak cepat-cepat dan tersesat? Ini bukan tempat di mana siapapun bisa menerobos masuk begitu saja. Seorang pria kuat di gerbang, yang tampaknya menjadi pemimpin, mendengus dingin. Sepertinya kita datang ke tempat yang tepat. Pemimpin tanpa sadar tertawa setelah mendengar ini. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah acuh tak acuh di bawah jubah hitam itu. Tangannya yang seperti tulang terulur dari lengan bajunya saat dia berbicara dengan suara acuh tak acuh, bunuh mereka. Jangan biarkan siapapun hidup. Dimengerti. Lusinan sosok di belakang segera menjawab dengan suara yang dalam setelah dia membuka mulutnya. Swosh swosh. Orang di gerbang gunung menjadi berhati-hati setelah lelaki tua itu membuka mulutnya. Setelah itu, peluit bambu peringatan dengan cepat dikeluarkan dari mulutnya. Berani-beraninya kau bertingkah lancang di depan gerbang pedang iblisku, bambu peringatan bersiul dipancarkan. Sebelum orang itu bisa menyelesaikan tangisan dinginnya, bagaimanapun, sosok hitam tampak lebih besar di matanya. Di saat berikutnya, tubuhnya benar-benar meledak menjadi segumpal darah. Di saat yang sama, gerbang gunung di belakangnya juga diledakkan menjadi debu. Serangan musuh. Ledakan mendadak ini bergema di atas gunung. Segera, suara angin kencang terdengar. Ribuan sosok bergegas keluar dari gunung. Mereka memegang pisau besar di tangan mereka, yang memiliki kilau yang sangat dingin di bawah sinar matahari. Kamu benar-benar berani datang ke gerbang pedang iblisku untuk menimbulkan masalah. Sepertinya kamu punya kemampuan. Sosok yang memegang pisau besar perlahan berjalan maju dari antara orang-orang itu. Namun, auranya yang kuat, yang bisa menandingi seorang ahli Do Huang, baru saja melonjak ketika sosok berpakaian hitam itu berkedip dan muncul di depannya dengan gaya seperti hantu. Lengan baju yang terakhir melambai dengan lembut dan ahli terkenal Do Huang di wilayah sudut hitam, diledakkan menjadi kabut berdarah di depan banyak tatapan tertegun. Bunuh mereka semua. Selain itu, kirim informasi ke unit lain untuk menyerang. Saya berharap hanya orang-orang kami yang akan tetap berada di wilayah sudut hitam ini setelah hari ini. Pemimpin berjubah hitam berbicara dengan sikap acuh tak acuh setelah meledakkan kepala gerbang pedang iblis ini dengan goyangan lengan bajunya. Dimengerti. Lusinan sosok hitam sekali lagi menjawab setelah mendengar kata-katanya. Detik berikutnya, Douki yang mengerikan meletus dari mereka. Rantai hitam memotong udara dan pembantaian sedang dilakukan. Hari ini adalah hari yang menggembirakan ketika sekelompok siswa baru akan memasuki Akademi Jianan dan siswa yang lebih tua dipromosikan ke Akademi Dalam. Karenanya, Akademi mengadakan upacara. Seluruh akademi saat ini dipenuhi dengan suasana yang menyenangkan. Lapangan terbuka tempat upacara diadakan pada dasarnya dipenuhi oleh orang-orang. Banyak suara kacau berkumpul dan menyerbu ke awan. Ada beberapa panggung pertempuran besar yang ditempatkan di tengah lapangan terbuka. Pada saat ini, Douki terus meledak dari panggung pertempuran. Sosok manusia saling bersilangan. Perdebatan mereka tampak sangat panas dan intens. Pemenang sesekali akan berdiri dengan bangga, menarik perhatian banyak wanita muda. Seluruh akademi saat ini dipenuhi dengan keaktifan yang seharusnya dimiliki pemuda. Dua patung batu besar berdiri di tengah dari beberapa panggung pertempuran. Salah satunya adalah seorang lelaki tua sementara yang lain tampak muda dan tampan. Usia pemuda itu sepertinya mirip dengan para siswa. Situasi ini telah menarik beberapa keraguan dari pendatang baru akademi.
Kakak senior, salah satu dari dua patung itu milik kepala sekolah legendaris tapi milik siapa yang satu lagi? Dia tidak tampak terlalu tua. Sepasang wanita muda, yang dipenuhi dengan keaktifan mengelilingi seorang wanita tinggi dan cantik saat mereka bertanya dengan penasaran. Itu adalah orang paling luar biasa dari Akademi Jianan. Apakah Anda tahu tentang Gerbang Pan dan Gerbang Xiao? Mereka didirikan oleh senior ini. Alasan mengapa Anda berhasil melewati wilayah sudut hitam saat menuju ke sini adalah karena gengsi Gerbang Xiao. Jika itu di masa lalu, akan ada beberapa siswa baru yang sekarat di wilayah Black Corner setiap tahun. Kalian semua pernah mengalami keganasan tempat itu. Mata cantik wanita muda jangkung itu mengandung ekspresi aneh saat mereka melihat patung besar itu dan tertawa. Dia tampak sangat perkasa. Hihi, di mana senior ini sekarang? Seorang wanita muda dengan tertawa bertanya. Dia sudah lama meninggalkan Akademi Jianan. Terakhir kali, saya telah mendengar para sesepuh mengatakan bahwa senior telah menuju ke Central Plains. Itu adalah tempat yang konon dipenuhi oleh para ahli. Oleh karena itu, Anda semua harus melupakan angan-angan Anda. Itu juga pikiran kakak perempuan, kan? Anda meminta pemukulan. Su Qian di panggung yang menjulang tinggi melihat suasana hidup di lapangan terbuka. Wajah tuanya memiliki senyuman kecil di atasnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat kedua patung di tanah terbuka itu. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Sudah beberapa dekade sejak dia bertemu keduanya, kan? Aku ingin tahu bagaimana Xiao Yan itu sekarang. Mengingat bakat dan kemampuannya, kemungkinan prestasinya akan sangat bagus. Su Qian bergumam pada dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun ini, Akademi Jianan telah merekrut banyak individu yang sangat luar biasa. Namun, semuanya sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan pemuda dari dulu. Penatua pertama Su Qian. Sebuah suara tiba-tiba dikirim dari belakang sementara Su Qian berbicara. Dia berbalik dan tanpa sadar tersenyum. Ada tiga sosok di belakang Su Qian. Mereka adalah dua wanita dan seorang pria. Salah satu wanita itu mengenakan jubah instruktur. Meski pakaiannya tampak formal dan besar, namun tak mampu menyembunyikan keanggunan tubuhnya yang halus, terutama kakinya yang panjang dan seksi, yang telah menarik perhatian banyak orang. Wanita lainnya mengenakan gaun merah. Sebuah cambuk ditempatkan di pinggangnya. Wajahnya yang cantik membuat beberapa siswa takut untuk melihatnya lagi. Siapa yang tidak menyadari reputasi sengit instruktur wanita iblis Hujia di akademi ini? Siapapun yang menjadi targetnya akan mengalami kesulitan. Ada seorang pria di samping mereka berdua. Ekspresinya acuh tak acuh. Di punggungnya ada pedang besar yang sangat berat. Jika seseorang berdiri lebih dekat dengannya, dia akan merasakan aura yang mencekik menerkam mereka. Mereka bertiga bisa dianggap sebagai individu paling luar biasa di Akademi Jianan. Jika Xiao Yan hadir, dia akan bisa mengenali ketiga wajah yang sudah dikenal ini. Xiao Yu, Hujia dan Wu Hao. Ketiganya sudah dianggap sebagai kekuatan tulang punggung Akademi Jianan saat ini. Xiao Yu telah maju ke kelas Douzong 2 tahun lalu sementara Hujia telah mencapai puncak kelas Douzong. Hanya masalah waktu sebelum mereka masuk ke kelas Douzun. Apakah kamu memikirkan orang itu lagi? Sudah bertahun-tahun. Aku bertanya-tanya apakah dia berhasil menangkap Sun Er. Hujia duduk di samping Su Qian dengan gaya yang megah. Dia melirik patung Xiao Yan, meringkuk mulutnya dan berkata, yakinlah bahwa pencapaiannya pasti berada pada level yang bahkan tidak dapat kami bandingkan. Wu Hao mengungkapkan senyuman. Sepertinya dia telah mengingat kembali saat mereka berempat telah membentuk kelompok untuk merebut energi api. Belah, aku akan bisa mencapai kelas Douzun tahun ini, kata Hujia. Dia sudah berani melawan kelas Douzun 10 tahun lalu. Xiao Yu di samping tersenyum manis. Matanya yang cantik menatap ke arah patung itu. Ada emosi rumit yang mengalir di matanya. Kalian berdua bisa berbicara untuknya. Ini tidak seperti dia bisa mendengar apa yang kamu katakan. Hujia berbicara agak pahit setelah mendengar ini. Kamu telah tumbuh begitu besar tetapi kamu masih berperilaku seperti yang kamu lakukan saat itu. Su Qian tersenyum. Dia melihat ke arah instruktur dan sesepuh secara bertahap mengisi kursi di sekitarnya sebelum perlahan berdiri. Tanah terbuka yang awalnya berisik dengan cepat menjadi jauh lebih tenang saat dia berdiri. Banyak pasang mata berhenti padanya. Saat ini, Su Qian tidak diragukan lagi adalah orang sebenarnya yang bertanggung jawab atas Akademi Jianan. Mang Tianqi, terlalu tidak bertanggung jawab sebagai orang yang bertanggung jawab. Bahkan beberapa instruktur hampir lupa namanya. Setiap Su Qian, yang telah berdiri, memandangi banyak wajah muda dan lembut. Dia tanpa sadar mengeluarkan senyum hangat. Namun, dia akan berbicara ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening. Matanya melompati lautan manusia dan menatap cakrawala. Ada beberapa suara angin kencang yang dipancarkan dari tempat itu. Aura pembunuhan berdarah mengiringi suara ini. Wu Hao. Setelah mengelola akademi selama bertahun-tahun, Su Qian sudah menjadi setenang gunung. Dia segera berbicara dengan sikap tenang. Unit penegakan hukum. Semua tetua, waspadalah. Wu Hao segera berdiri. Tubuhnya perlahan naik ke langit dan berbicara dengan suara yang dalam.
Suara angin deras muncul dari kursi dan akademi setelah suaranya terdengar. Banyak sosok dengan cepat muncul di sekitar lapangan terbuka. Mata mereka berhati-hati saat melihat ke langit. Adegan tiba-tiba ini juga sangat mengejutkan para siswa ini. Namun, mereka tidak berubah menjadi keributan setelah ditenangkan oleh banyak instruktur. Suara angin yang deras menjadi semakin keras saat semua orang menjadi waspada. Sesaat kemudian, sekelompok besar bayangan hitam muncul di cakrawala. Dalam beberapa kilatan, mereka muncul di langit di atas tempat ini. Hari ini adalah hari raya yang meriah di Akademi Jianan kami dan tidak nyaman bagi kami untuk menerima orang luar. Saya harap kalian semua bisa memaafkan kami. Su Qian melihat sosok hitam di langit itu dan sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan bau darah yang pekat dari orang-orang ini. Hatinya langsung tenggelam. Tampaknya orang-orang yang ramah tidak akan datang dan mereka yang melakukannya tidak akan ramah. Meriah. Pemimpin tanpa sadar sedikit tersenyum setelah mendengar kata-kata Su Qian. Dia perlahan membuka jubahnya dan menunjukkan wajah keriput. Dia melirik Su Qian. Suaranya mengandung jejak riak saat dia berkata, bawa semua orang dan tinggalkan wilayah Black Corner dalam 2 jam. Apa ini cukup? Teman, jangan bercanda dengan cara seperti itu. Ekspresi semua orang telah berubah pada saat ini saat Su Qian membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Jika bukan karena dia tidak dapat dengan jelas mendeteksi kekuatan orang ini, dia kemungkinan besar sudah menyerang dalam kemarahan. Jika tidak cukup, yang bisa saya lakukan hanyalah membunuh kalian semua. Meskipun Anda terdiri dari anak-anak, kami tidak punya pilihan. Orang tua berjubah hitam itu berbicara dengan suara acuh tak acuh. Ada kemarahan melompat di mata semua orang setelah mendengar kata-katanya. Elder Hun Yu, patung itu, sepertinya Xiao Yan bocah itu. Seseorang di samping lelaki tua berjubah hitam di langit tiba-tiba menunjuk ke arah patung di bawah dan berkata, "Oh, Xiao Yan yang telah menghancurkan Hall of Soul saya." Ekspresi lelaki tua yang dipanggil Hun Yu itu langsung menjadi muram. Dia dengan padat menatap patung itu dan segera mengeluarkan tawa aneh. Awalnya, saya berencana untuk mempertahankan kebaikan. Namun, tak disangka patung orang itu ada di sini. Karena ini masalahnya, sepertinya aku harus mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah. Dengarkan, ubah tempat ini menjadi pertumpahan darah. Jangan izinkan siapapun dari mereka untuk tetap tinggal. Aura pembunuh yang mengerikan dengan cepat naik dan menyebar di langit setelah suara Hun Yu terdengar. Chapter 1618, tiba tepat waktu. Su Qian dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi yang drastis setelah mereka mendengar teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh dari orang berjubah hitam di langit. Kirimkan sinyalnya. Beritahu gerbang Xiao. Su Qian berteriak dengan suara yang dalam. Orang-orang ini memiliki asal yang tidak diketahui tetapi mereka sangat kuat. Banyak dari mereka adalah orang-orang yang bahkan tidak bisa dia lihat. Swoosh. Hu Jia di sampingnya menganggukkan kepalanya yang cantik dengan sikap serius. Suara sinyal ditembakkan dengan cepat dari jarinya sebelum meledak di langit. Suara angin kencang muncul di kejauhan saat sinyal dilepaskan. Segera setelah itu, puluhan sosok terbang dan muncul di langit. Elder pertama Su Qian, ada apa? Pemimpin, yang telah bergegas, adalah seorang pria besar setengah baya. Ekspresinya dingin dan tegas saat dia mulai melihat individu berjubah hitam di langit. Mereka adalah penjaga dari gerbang Xiao, yang ditempatkan di Akademi Jianan. Oleh karena itu, mereka dapat dengan cepat bergegas saat menerima sinyal. Ada beberapa masalah. Su Qian berbicara dengan suara yang dalam. Segera, dia menatap orang-orang berjubah hitam di langit itu, menangkupkan kedua tangannya dan bertanya, teman-teman, bolehkah saya tahu siapa Anda? Apakah Akademi Jianan saya menyinggung Anda dengan cara apapun? Anda tidak bisa dikatakan telah menyinggung perasaan kami. Namun, sayangnya Anda berada di tempat ini. Hun Yu tersenyum tipis. Dia bahkan tidak repot-repot melirik para ahli yang bergegas setelah sinyal dikeluarkan. Arogan sekali. Jika Anda ingin menyentuh Akademi Jianan di wilayah Black Corner, Anda masih perlu melihat apakah gerbang Xiao kita bersedia menyetujuinya. Pria besar parubaya dari gerbang Xiao segera mendengus dingin setelah mendengar ini. Lusinan orang di belakangnya mengepakkan sayap Douqi mereka. Douqi yang kuat meledak dan kekuatannya cukup kuat. 2 orang, 10 napas. Hun Yu melirik puluhan ahli dari gerbang Xiao di depannya. Sudut mulutnya terangkat karena ejekan. Dengan lambaian tangannya, 2 sosok berjubah hitam dari belakang sekali lagi muncul. Mereka langsung memasuki kelompok dari gerbang Xiao, yang terdiri dari puluhan ahli. Sebelum kelompok itu bahkan bisa mulai menyerang, beberapa rantai telah memotong udara. Seseorang bisa mendengar lusinan suara menusuk yang kacau dan peti para ahli ini ditembus oleh sebuah rantai. Wajah pria parubaya itu segera memucat setelah dia melihat banyak ahli dari gerbang Xiao dibunuh oleh keduanya dalam sekejap. Dia tanpa sadar berseru, Elite Dozens. Mengapa ada kebutuhan untuk menjadi sombong ketika berurusan dengan tempat kecil seperti ini? Kalian semua terlalu memikirkan dirimu sendiri. Hun Yu menyilangkan jari-jarinya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Semua siswa di akademi tercengang saat mereka menyaksikan pemandangan di langit. Para elit Do Huangs,
yang bertujuan untuk menjadi melalui pelatihan mereka, sebenarnya tidak dapat membalas di tangan dua individu berjubah hitam. Meneguk. Banyak siswa yang memiliki wajah pucat. Kengerian dan kepanikan dengan cepat menyebar. Semua sesepuh, serang denganku. Mata Wu Hao juga menyusut saat dia melihat dua sosok berjubah hitam di langit. Meskipun dia sudah menjadi bintang Douzun, dia masih bisa merasakan tekanan dari keduanya. Kali ini, Akademi Jianan sepertinya benar-benar menghadapi bencana besar. Terlepas dari seberapa besar malapetaka itu, bagaimanapun, dia tidak akan mundur selangkah pun. Ekspresi tekad melonjak ke mata Wu Hao ketika dia memikirkan ini. Teriakan keras terdengar dan dia melangkah ke udara. Dia mengepalkan tangannya dan pedang berat di punggungnya terbang sebelum mendarat di tangannya. Aura medan perang yang tragis meletus. Banyak sesepuh naik ke udara setelah mendengar teriakannya. Mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian saat mereka melihat sosok hitam di langit. Menyerang. Hun Yu tertawa. Dia sekali lagi melambaikan tangannya dan 5 individu berjubah hitam perlahan melangkah maju. Setelah mereka melakukannya, 5 aura menakutkan, yang telah mencapai bintang 5 Douzun, segera meletus di langit. Aura yang begitu menakutkan menyebabkan hati semua orang tenggelam. Setiap faksi di wilayah Black Corner, yang memiliki elit Douzun, akan dianggap berada di level puncak. Namun, sembarang orang berjubah hitam misterius di sini telah mencapai tingkat ini. Biaya. Namun, semua orang mengerti dari penampakan aura pembunuh dari orang-orang ini bahwa mereka bukanlah individu yang ramah. Pada saat ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Wu Hao segera berteriak keras dan pedang berat berwarna darah itu tiba-tiba dipotong ke bawah. Cahaya pedang darah besar memotong udara dan dengan kejam menebas ke arah 5 sosok berjubah hitam. Trik yang tidak penting. Mereka berlima mengungkapkan senyum jijik dalam menghadapi serangan Wu Hao. Salah satu dari mereka secara acak menunjuk jarinya. Cahaya hitam menembus langit dan dengan mudah menghancurkan cahaya pedang berwarna darah. Angin yang tersisa yang bertiup ke bawah menabrak tubuh Wu Hao dengan kecepatan seperti kilat dan mengirimnya terbang mundur. Seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan dari mulutnya. Bajingan. Hati Suqian tenggelam setelah dia melihat serangan Pang Hao dihancurkan dengan satu serangan. Tubuhnya berkedip dan dia menerima Pang Hao. Miti Douqi meledak dari dalam tubuhnya. Kekuatannya sedikit lebih kuat daripada Pang Hao. Tampaknya kekuatan Suqian telah meningkat pesat selama beberapa tahun ini. Dua aura kuat tiba-tiba dipancarkan dari arah Akademi Jianan saat Suqian menyerang. Segera setelah itu, cahaya melintas di langit. Dua sosok tua muncul. Ekspresi mereka agak jelek saat mereka melihat orang-orang berjubah hitam ini. Bai tua, Qian tua. Suqian menghela nafas lega setelah melihat penampilan keduanya. Mereka bisa dianggap sebagai orang terkuat di Akademi Jianan. Keduanya telah mencapai kelas Douzun bintang 7. Jika mereka bergandengan tangan, mereka bahkan akan bisa melawan bintang 8 Douzun. Apa yang terjadi? Keduanya bertanya dengan suara yang dalam saat mereka muncul. Bahkan mereka merasakan kegelisahan saat menghadapi orang-orang di langit itu. Sejak kapan wilayah Black Corner memiliki ahli yang begitu kuat? Suqian tertawa getir dan dengan cepat meringkas kejadian dari sebelumnya. Ketika Old Qian dan Old Bai mendengar bahwa orang-orang ini sebenarnya berencana untuk mengubah Akademi Jianan menjadi pertumpahan darah, mereka tanpa sadar menjadi marah meskipun mereka biasanya tenang. Dua bintang 7 Doseng, kamu hampir tidak bisa, Hun Yu dengan santai melirik kedua orang ini. Segera, dia mengalihkan pandangannya ke arah seseorang di sampingnya dan berkata, serang dan habisi mereka. Cukup merepotkan jika mereka terus muncul satu per satu. Iya. Seseorang di samping Hun Yu tersenyum tipis setelah mendengar ini. Dia dengan cepat melangkah maju. Segera, seluruh tanah tampak menjadi jauh lebih gelap. Aura yang luas dan kuat yang lebih kuat dari Qian tua dan Bai tua melonjak keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah seperti badai. Ekspresi semua orang, termasuk Qian tua dan Bai tua, memucat di hadapan aura yang luas dan kuat itu. Do Seng. Old Qian dan Old Bai kusam saat mereka melihat sosok yang agak kurus. Tubuh mereka bergetar tanpa sadar. Mereka bahkan belum pernah melihat elit sejati Doseng sepanjang hidup mereka. Namun, tekanan sejati semacam ini dengan jelas memberitahu mereka bahwa mereka sama sekali bukan tandingan orang di depan mereka. Akademi Jianan bencana besar lainnya telah tiba. Suqian tersenyum dengan cara yang tragis. Di depan seorang elit Doseng, kemungkinan besar mereka tidak dapat merasakan motivasi apapun untuk menolak terlepas dari seberapa besar ketekunan yang mereka miliki. Ini karena mereka semua mengerti bahwa itu tidak ada gunanya. Seluruh akademi juga menjadi sangat tenang saat ini. Meskipun banyak orang tidak menyadari betapa kuatnya orang di langit itu, mereka tahu dari ekspresi Suqian dan yang lainnya bahwa itu pasti sangat menakutkan. Saat itu, keputusasaan dan ketakutan menyebar ke seluruh kerumunan. Acara perayaan yang tepat telah berubah menjadi situasi di mana bencana besar akan segera terjadi. Elder, bolehkah saya tahu bagaimana Akademi Jianan saya telah menyinggung Anda? Qian tua dan tua Bai bertanya dengan suara kering. Berhubungan dengan orang ini adalah dosa besar.
Elit Douseng itu mengungkapkan kilatan dingin di matanya saat dia menunjuk ke patung Xiao Yan dan berbicara dengan suara samar. Tentu saja, meskipun tidak demikian, nasibmu akan tetap sama. Suara tawa mengejek terdengar setelah suara orang itu terdengar. Baiklah, kita telah tinggal cukup lama, Hun Yu mengerutkan kening dan berkata. Dimengerti. Elit Douseng itu dengan tersenyum menjawab setelah mendengar ini. Dia menjentikkan jarinya dan fluktuasi spasial terbentuk. Dua angin yang sangat ganas dengan cepat menghantam tubuh Qian Tua dan Bai Tua dengan kecepatan seperti kilat. Pertahanan Douqi pada tubuh keduanya langsung runtuh. Kekuatan berat ditransmisikan. Wajah mereka memucat dan seteguk darah segar dimuntahkan. Melihat bahwa bahkan Old Qian dan Old Bai tidak dapat menerima serangan dari orang ini, semua orang segera merasakan anggota tubuh mereka menjadi sedingin es. Patung ini benar-benar merusak pemandangan. Mata elit Douseng menyapu patung besar itu setelah secara acak mengalahkan Old Qian dan Old Bai. Rasa dingin di matanya melonjak. Jika bukan karena orang ini, aula jiwa juga tidak akan berakhir dalam kondisi seperti itu. Keinginan membunuh melonjak di hati elit Douseng. Tangan besarnya mencengkeram dengan keras dan tangan energi besar beberapa ribu kaki terbentuk entah dari mana. Setelah itu, mereka dengan kejam menabrak patung itu. Semua orang mengungkapkan ekspresi keputusasaan di mata mereka setelah melihat pemandangan ini. Hari ini, sepertinya Akademi Jianan akan dihancurkan. Bang! Tangan besar itu menghantam patung di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Wu Hao, Xiao Yu, Old Qian, Old Bai dan aku akan berjuang sekuat tenaga untuk memblokir mereka. Kalian berdua harus mencoba melarikan diri dengan para siswa. Ekspresi Su Qian pucat. Dia menghirup napas dalam-dalam dan berbicara ke arah Wu Hao di samping. Jika kamu ingin mati, ayo kita mati bersama. Wu Hao dengan erat memegang pedang yang berat itu. Xiao Yu menggigit bibirnya dengan erat. Matanya yang cantik menatap patung itu, yang telah dipukul oleh tangan besar itu. Tiba-tiba, dia terkejut saat dia berseru, patung itu masih berdiri. Mata semua orang dengan cepat tertuju pada patung itu setelah mendengar kata-kata ini. Mereka melihat bahwa patung besar itu sebenarnya berdiri tidak rusak di tanah terbuka setelah debu mengendap. Adegan ini menyebabkan semua orang tercengang. Telapak tangan yang sebelumnya bisa dengan mudah bahkan menghancurkan gunung, apalagi patung belaka. Namun, apa yang terjadi? Elit Douseng itu terkejut dan sedikit kehilangan. Hun Qi, cepat, mundur. Hun Yu juga kaget. Segera, ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak dengan tegas. Hanya Ban Seng yang benar-benar berani menghancurkan patung saya. Suara Hun Yu baru saja terdengar ketika suara acuh tak acuh tiba-tiba keluar dari atas patung. Angin bertiup dan debu berserakan. Pada saat yang sama, sosok berwarna hitam kurus muncul di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Sosok hitam itu berdiri dengan tangan di belakangnya. Dia mengulurkan tangan kirinya dan mengarahkannya ke klan Hun Douseng dari kejauhan. Setelah itu, dia mengepalkannya dengan lembut. Segera, elit Douseng, yang seluruh Akademi Jianan tidak dapat menolak, meledak menjadi sekelompok kabut darah bahkan tanpa bisa mengeluarkan pekikan yang menyedihkan. Adegan ini menyebabkan banyak orang segera tertegun. Banyak mata menunjukkan ketidakpercayaan saat mereka melihat sosok berwarna hitam yang berdiri di atas kepala patung. Seorang elit Douseng baru saja terbunuh dengan cara ini. Xiao Yan. Tubuh Hun Yu ditarik ke belakang seolah-olah dia telah melihat hantu sementara semua orang terpana. Pekikan ketakutan menyebar ke seluruh langit. Mendengar nama ini, yang dianggap cukup familiar di akademi, semua orang, yang mulai menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, sepertinya sekali lagi disambar petir. Xiao Yan. Murid legendaris itu, yang pernah meninggalkan pukulan brilian dalam sejarah Akademi Jianan. Chapter 1619. Seluruh tempat sunyi. Banyak pasang mata yang berisi berbagai emosi terpana saat melihat sosok hitam yang berdiri di atas kepala patung. Angin sepoi-sepoi bertiup dan jubah hitam itu berkibar. Rambut hitam tersebar di atas kepala sosok itu. Itu adalah punggung yang sederhana dan biasa tetapi punggung ini tampaknya sekuat dan seberat gunung di mata mereka yang hadir. Mata Sukian dan yang lainnya sangat tercengang saat mereka berhenti di sosok berpakaian hitam itu. Sesaat kemudian, hati mereka yang semula putus asa sekali lagi menjadi bersemangat. Apakah mereka akan diselamatkan hari ini? Xiao Yu menutupi bibir merahnya dengan tangannya. Meskipun sudah lebih dari 1 dekade sejak terakhir kali dia melihatnya, punggung familiar itu masih merupakan sesuatu yang biasa dia lakukan. Namun, punggung ini sepertinya lebih mantap daripada saat itu. Kakak senior apakah itu senior legendaris Xiao Yan? Dia sangat kuat. Bahkan Old Qian dan Old Bai tidak bisa menghentikan orang itu dari sebelumnya. Namun, dia baru saja membunuh orang itu dengan satu serangan. Kerumunan besar tiba-tiba mengeluarkan banyak suara setelah hening sesaat. Semua tatapan dipenuhi dengan cahaya saat mereka melihat sosok berpakaian hitam itu. Di hati banyak siswa di Akademi Jianan, orang yang paling membuat mereka penasaran adalah berbagai legenda senior ini. Lagi pula, sejak Akademi Jianan didirikan, belum ada orang yang mencapai tingkatan di mana akademi itu telah mendirikan patung dirinya.
Wajah Hun Yu dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berdiri di langit dan melihat sosok yang baru saja muncul. Dia berteriak dengan tegas tanpa ragu-ragu. Meskipun dia tidak pernah bertarung langsung melawan Xiao Yan, dia tahu bahwa bahkan seorang ahli seperti Hun Mi Seng terbunuh di tangan Xiao Yan. Di mana dia bisa menemukan keberanian untuk bertarung. Dia tidak berpikir bahwa dia lebih kuat dari Hun Mi Seng. Lusinan ahli Hall of Soul di langit dengan tegas mundur setelah mendengar teriakan keras Hun Yu. Banyak orang sekali lagi merasa sedikit tercengang saat menyaksikan pemandangan di langit. Darah banyak siswa mulai mendidih. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka melihat bagian belakang sosok berpakaian hitam itu. Ini adalah individu yang sangat kuat. Dia tidak perlu menyerang. Hanya dengan menunjukkan dirinya, dia bisa menakuti semua ahli. Gaya seperti itu cukup untuk menyebabkan banyak anak muda gemetar karena kegembiraan. Karena kalian semua telah datang, mengapa kamu harus pergi dengan cepat? Aula jiwa telah dihancurkan olehku. Apa gunanya Anda sisa-sisa yang selamat untuk terus hidup? Pemuda berpakaian hitam di atas kepala sebuah undang-undang hanya tersenyum ketika dia melihat para ahli dari aula jiwa yang berhamburan dan melarikan diri di langit. Dia mengangkat kakinya dengan lembut dan meletakkannya. Riak tak terlihat yang sangat menakutkan menyebar dengan kecepatan seperti kilat setelah kaki Xiao Yan mendarat. Itu langsung menyusul orang-orang yang melarikan diri itu. Segera setelah itu, banyak sosok hitam di langit itu meledak menjadi kumpulan kabut berdarah tanpa peringatan apapun. Terlepas dari apakah itu Dou Zong atau Dou Zuns, semuanya meledak begitu saja menjadi kabut berdarah tanpa peringatan. Bahkan jiwa mereka telah diledakkan dengan paksa pada saat itu juga. Banyak pasang mata kaget saat melihat kabut darah menyebar di langit. Pemandangan ini aneh namun indah. Di mata banyak siswa, para ahli dari aula jiwa ini tampaknya tiba-tiba meledak sendiri. Selama ini, orang dalam undang-undang bahkan tidak menggeser tubuhnya. Kekuatan ini. Su Qian bertukar pandang dengan Old Qian dan Old Bai dari jarak dekat. Matanya mengandung keterkejutan yang kuat. Membunuh Dou Zuns seperti membunuh ayam. Seberapa menakutkan kekuatan ini? Xiao Yan, kamu tidak akan bisa melindungi. Mereka pasti akan paroki begitu tentara klan Hun saya tiba. Satu-satunya orang yang berhasil melarikan diri dari Hun Yu. Namun, dia hanya berhasil mundur agak jauh setelah mengeluarkan seteguk darah. Matanya merah saat dia menangis dengan kejam setelah melihat bawahannya benar-benar tersingkir dalam sekejap. Berisik. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dari seberang ruang kosong. Ruang di atas kepala Hun Yu memiliki nyala api yang melonjak darinya. Tangan api merah muda besar tiba-tiba turun dari langit dan menabrak tubuhnya. Kekuatan yang menakutkan menghancurkannya sampai dia tampak seperti burung, yang kehilangan sayapnya. Dia disertai gumpalan asap hitam saat dia jatuh ke kejauhan. Sosok cahaya tiba-tiba melintas ke arah di mana Hun Yu berubah menjadi asap hitam dan melarikan diri. Segera, beberapa sosok dengan tergesa-gesa bergegas. Sebenarnya ada lebih banyak bala bantuan. Su Qian dan yang lainnya terkejut setelah melihat sosok itu. Beberapa sosok dengan cepat muncul di udara di atas akademi di depan mata Su Qian dan yang lainnya. Setelah itu, aura menakutkan diam-diam menyebar dari sosok-sosok ini, yang telah menunjukkan diri mereka sendiri. Dou Seng, Su Qian, Old Qian dan Old Bai merasa kepala mereka akan meledak saat merasakan aura menakutkan ini, yang menyebabkan pori-pori mereka berdiri. Orang-orang yang datang sebenarnya semuanya elit legendaris Dou Seng. Bang! Sosok hitam terbang turun dari langit sementara semua orang diam-diam terkejut. Akhirnya, dia mendarat di panggung pertempuran di bawah. Semua orang melihat bahwa itu mengejutkan Hun Yu. Namun, yang terakhir saat ini tampaknya kosong dari kehidupan. Banyak orang diam-diam menelan ludah mereka saat mereka menyaksikan Hun Yu yang mati dengan ekspresi kaget. Dari cara orang ini dapat memerintahkan elit Dou Seng itu dari sebelumnya, kekuatannya harus lebih kuat dari yang terakhir. Namun, dia masih mati dengan cara seperti itu. Haha, Su Qian, sepertinya kamu sangat cocok untuk mengelola akademi. Sementara Su Qian dan yang lainnya tanpa sadar menyeka keringat dingin mereka, tawa tiba-tiba bergema di langit. Segera, sosok tua perlahan turun dan muncul di depan mata semua orang. Kepala sekolah. Su Qian dan yang lainnya tercengang saat mereka melihat pria tua itu berjalan dengan wajah tersenyum. Dia segera berseru dengan keras. Hihi, orang yang datang secara alami adalah kepala sekolah Akademi Jianan, Mang Tianqi. Dia tersenyum menatap Su Qian dan yang lainnya. Setelah itu, matanya menyapu akademi dan mengangguk puas. Ukuran tempat ini berkali-kali lebih besar dari saat dia pergi saat itu. Ayo turun dan bicara. Mang Tianqi tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar yang telah hilang selama beberapa dekade. Dia melambaikan tangannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Akhirnya, dia tertawa, adik Xiao Yan, semua orang di sini adalah kenalan lamamu. Mungkinkah kamu akan bersembunyi? Xiao Yan di langit tanpa daya menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Dia memimpin Sun Er dan beberapa elit Dou Seng dari pasukan aliansi dan mendarat di depan banyak pasang mata yang hadir. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa, Elder pertama, sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu.
Apa kabar? Anak kecil, tidak ada kabar darimu selama bertahun-tahun. Saya pikir beberapa kecelakaan telah terjadi pada Anda. Sukian tanpa sadar tertawa ketika dia melihat wajah ini, yang jauh lebih dewasa dibandingkan dengan lebih dari 1 dekade yang lalu. Penatua pertama. Sun Er, yang berada di belakang Xiao Yan, sedikit meringkuk mulutnya menjadi senyuman. Gayanya yang elegan dan kalem membuat mata para siswa di sekitarnya terbelalak. Sepertinya seseorang tidak akan dapat menemukan wanita dengan kualitas seperti itu di seluruh akademi. Sun Er. Sukian tersenyum dan mengangguk setelah melihat Sun Er. Sebelum dia bisa berbicara, bagaimanapun, sesosok tiba-tiba melompat ke depan dari belakangnya dan bertabrakan dengan Sun Er. Tangan sosok itu menarik Sun Er ke dalam pelukan, langsung memeluk pohon willow yang halus seperti wasit. Temperamenmu masih sama. Sun Er terkejut saat melihat ini. Dia akhirnya tersenyum tak berdaya dan berkata setelah mengenali orang itu. Hihi, Sun Er semakin mempesona. Namun, sepertinya kamu belum bisa melarikan diri dari cakar iblis itu. Hu Jia dengan tertawa berkata saat matanya mengarah ke Xiao Yan di samping. Wu Hao di sampingnya juga menyimpan pedangnya yang berat. Dia menyeringai saat melihat adegan ini. Setelah itu, matanya sekali lagi beralih ke Xiao Yan. Keduanya tersenyum satu sama lain. Mereka tidak dapat melupakan persahabatan mereka dari dulu bahkan hingga sekarang. Sepertinya kamu sangat suka menjadi seorang guru ya. Hati Xiao Yan tanpa sadar merasakan fluktuasi saat dia melihat wajah yang dikenalnya ini. Dia tersenyum sebelum segera berbalik ke arah sosok cantik tinggi di belakang Sukian dan tanpa sadar mengeluarkan peluit. Tindakan ini adalah sesuatu yang jarang dilakukan oleh Xiao Yan yang biasanya tenang dan kokoh. Anda akhirnya bersedia untuk kembali. Wajah Xiao Yu sedikit memerah setelah mendengar peluit Xiao Yan. Dia memelototinya. Cara Xiao Yan ini mirip dengan dirinya yang lebih muda di kota Wutang. Pada saat itu, Xiao Yan sengaja melakukan ini untuk membuatnya sangat marah. Namun pada saat itu, dia akan merasa marah dengan aksi menggoda Xiao Yan ini. Sekarang, bagaimanapun, dia tidak menahan godaan semacam ini. Sebaliknya, dia bahkan merasakan antisipasi. Namun demikian, dia juga mengerti dalam hatinya bahwa Xiao Yan saat ini bukan lagi anak nakal dari dulu yang berani mengintip saat mandi. Bawahan ini menyapa kepala. Pria parubaya dari gerbang Xiao di samping tiba-tiba menangkupkan kedua tangannya dan berteriak dengan wajah bersemangat. Kamu dari gerbang Xiao, kan? Xiao Yan tersenyum setelah mendengar ini. Dia tertawa pelan, kamu telah melakukannya dengan cukup baik. Saya telah gagal dalam tugas saya dan tidak dapat melindungi Akademi Jianan. Pria parubaya itu agak bingung. Xiao Yan dianggap seperti keberadaan legendaris di dalam gerbang Xiao. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar dapat melihat orang yang sebenarnya. Ini bukan salahmu. Gerbang Xiao masih tidak bisa menghadapi musuh-musuh ini. Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia akan berbicara ketika beberapa sosok bergegas dari kejauhan. Dalam beberapa kilatan, mereka muncul di samping Kailin. Mereka adalah Kailin dan beberapa lainnya. Semua anggota klan Hun yang tersisa di tempat lain juga telah dieliminasi. Kailin mendarat. Wajah dinginnya menunjukkan senyuman saat dia berbicara. Sukian dan yang lainnya sedikit ketakutan saat mereka melihat selusin orang dari kelompok Xiao Yan. Mereka menemukan bahwa kekuatan orang-orang ini sebenarnya telah mencapai kelas Doseng. Barisan ini benar-benar bisa membuat takut seseorang menjadi idiot. Mereka hanya tertawa getir sesaat kemudian dan bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Masalah yang merepotkan. Xiao Yan bertukar pandang dengan Mang Tianqi. Ekspresinya menjadi jauh lebih serius saat dia menjawab. Cobalah untuk mengalihkan akademi dan siswa secepat mungkin selama periode waktu ini. Masalah besar akan terjadi di wilayah Black Corner, Mang Tianqi berbicara dengan suara yang dalam. Sejujurnya, bahkan dia kesulitan menerima tebakan Xiao Yan bahwa mungkin saja rumah Dewa Kuno Tu Si berada di dunia magma bawah tanah. Lagi pula, ketika dia menyegel api jantung yang jatuh saat itu, dia pernah berkelana ke dunia magma. Namun, dia tidak berani terlalu dalam. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia benar-benar akan merindukan rumah Dewa Kuno yang legendaris? Ekspresi Sukian berubah setelah melihat ekspresi muram Mang Tianqi dan Xiao Yan. Dia ragu-ragu sebelum berbicara, ada begitu banyak siswa. Kemana kita bisa memindahkan mereka dengan pemberitahuan sesingkat itu? Kami tidak memiliki begitu banyak orang untuk mengawal mereka agar pergi dengan selamat. Mang Tianqi mengerutkan kening saat mendengar ini. Soal murid tidak terlalu merepotkan. Pada saat itu, saya bisa membawa mereka semua bersembunyi di makam surgawi. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tertawa. Adapun apa yang telah terjadi, mari masuk ke dalam dan diskusikan secara mendetail. Iya. Sukian hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah mendengar Xiao Yan mengatakan ini. Dia menginstruksikan beberapa sesepuh untuk menenangkan siswa sebelum berbalik dan berjalan cepat menuju aula pertemuan di akademi. Xiao Yan dan yang lainnya dengan cepat mengikuti, meninggalkan sekelompok besar mata panas. Chapter 1620, memasuki kembali dunia magma. Setiap orang membuat perkenalan singkat di dalam ruang rapat sebelum mengambil tempat duduk. Ada banyak faksi di wilayah sudut hitam,
yang telah diubah menjadi pertumpahan darah oleh aula jiwa. Namun, orang-orang itu sudah tersingkir. Xiao Yan memandang semua orang sebelum dia perlahan membuka mulutnya dan berkata. Wajah kelompok Suqian tanpa sadar bergerak-gerak setelah mendengar ini. Mengingat kekuatan mengerikan orang-orang ini, bukan tidak mungkin untuk memusnahkan seluruh wilayah Black Corner. Wilayah Black Corner tidak memiliki permusuhan besar dengan mereka, bukan? Suqian tertawa getir. Hall of Soul adalah faksi dari Central Plains. Jarang ada interaksi antara tempat ini dan Central Plains. Oleh karena itu, mereka tidak dapat membayangkan mengapa Hall of Soul melakukan hal seperti itu. Xiao Yan bertukar pandang dengan Mang Tianqi sebelum menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan menyimpulkan kejadiannya di Central Plains. Ini juga termasuk pertarungan saat ini antara aliansi dan klan Hun. Kamu benar-benar luar biasa. Dalam lebih dari 1 dekade, Anda sebenarnya telah mencapai level ini. Mata Suqian memperhatikan Xiao Yan dengan heran. Meskipun Mang Tianqi hanya menyebutkan beberapa masalah secara singkat, Suqian masih bisa merasakan insiden yang menggetarkan jiwa yang telah terjadi. Old Qian, Old Bai, Wu Hao dan yang lainnya mengangguk tanpa sadar. Ketika Xiao Yan pergi saat itu, dia hanya berada di kelas Do Huang. Sekarang, bagaimanapun, sepertinya sangat sulit untuk menemukan ahli di dunia ini yang bisa menandingi Xiao Yan. Prestasi ini benar-benar membuat orang takjub. Berdasarkan apa yang kepala sekolah katakan, alasan daerah Black Corner akhirnya menarik bencana seperti itu sebenarnya karena dunia magma di bawah akademi kita. Old Qian dan Old Bai saling memandang sebelum berbicara dengan wajah kaget. Bagian bawah magma mungkin memiliki sesuatu yang dibutuhkan klan Hun. Mang Tianqi mengangguk dan menjawab, klan Hun biasanya kejam. Untuk berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan membunuh semua kehidupan di wilayah sudut hitam ini. Ini bukanlah tugas yang sulit bagi mereka. Orang-orang yang datang kali ini hanyalah barisan depan. Segera, kemungkinan besar pasukan klan Hun juga akan tiba. Pada saat itu, pasti akan ada pertempuran besar yang mengguncang di tempat ini. Para siswa ini tidak boleh tetap di sini, kata Xiao Yan. Suqian dan yang lainnya saling memandang dan tertawa getir. Itu benar-benar masalah besar yang muncul entah dari mana. Tempat ini hanya diam-diam mengajar siswa. Siapa yang bisa mengira itu akan menarik masalah seperti itu? Selain itu, sumber masalahnya sebenarnya adalah faksi terkuat di benua Doqi. Jika bukan karena kalian semua telah tiba tepat waktu, kemungkinan darah akan benar-benar mengalir seperti sungai melintasi wilayah Black Corner. Suqian menghela nafas pelan. Mereka juga telah menyaksikan teknik orang-orang dari klan Hun sebelumnya. Jika bukan karena Xiao Yan muncul sebelumnya, gunung mayat dan lautan darah kemungkinan besar akan terbentuk di sini. Tetua pertama, santai. Klan Hun mungkin kuat tapi pasukan aliansiku tidak takut pada mereka. Kami tidak akan membiarkan mereka dengan mudah menghancurkan Akademi Jisnan. Xiao Yan tersenyum sedikit dan terhibur. Akademi itu masalah kecil. Tidak apa-apa selama semua orang baik-baik saja. Suqian menggelengkan kepalanya. Segera, matanya melihat ke arah Xiao Yan. Ada ekspresi lembut dan senang di dalam diri mereka saat dia berkata, setelah pengalaman bertahun-tahun, pemuda dari masa lalu itu akhirnya menjadi ahli sejati. Xiao Yan akan selalu mengingat bagaimana penatua pertama mengajariku saat itu. Xiao Yan dengan lembut berkata. Nadanya tulus. Dari sudut pandang tertentu, Suqian bisa dianggap setengah dari gurunya. Ketika pemuda itu tiba di akademi saat itu, Suqian telah memberinya banyak bantuan dalam banyak hal. Pada saat itu, Xiao Yan masih muda, yang membawa kebencian dan melarikan diri dari Akademi Jianan. Haha, karena kamu datang ke akademi saya, itu adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Suqian melambaikan tangannya dan tertawa. Hihi, anak kecil ini saat ini setara dengan kepala klan. Sekarang kita begini, sepertinya aku sedikit lebih unggul darinya di sini. Mang Tianqi di sampingnya tertawa aneh. Dia sudah memperlakukan Xiao Yan sebagai monster. Pertama kali mereka bertemu adalah di kolam petir alam kosong. Saat itu, Xiao Yan hanya berada di kelas Douzun. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dalam beberapa tahun yang singkat, yang terakhir sudah melampaui dia saat mereka bertemu lagi. Kecepatan ini bahkan menyebabkan dia tertawa getir dan berseru. Bagaimanapun, nama orang teratas di antara generasi muda benua pasti bukan nama yang kosong. Ketika dia memikirkan bagaimana orang top ini sebenarnya berasal dari Akademi Jianan, Mang Tianqi tanpa sadar merasakan kegembiraan di hatinya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ekspresinya serius saat dia berkata, "Si Tua Qi, kamu harus lebih memperhatikan selama periode waktu ini. Begitu Anda menemukan kemunculan ahli dari klan Hun, Anda akan mengeluarkan peringatan. Penguatan aliansi secara bertahap akan segera berakhir." Xiao Yan GG, Sun Er mengedipkan matanya dan berkata, "Saya akan menuju ke dunia magma." Mata Xiao Yan mengeras saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dia harus memastikan aspek aneh apa yang ada di dunia magma di bawah. Suqian terkejut setelah mendengar bahwa Xiao Yan akan menjelajah jauh ke dunia magma. Namun, dia dengan cepat rileks saat dia memikirkan kekuatan mengerikan dari mantan
Meskipun dunia magma misterius dan tak terduga, seharusnya tidak sulit baginya untuk melarikan diri tanpa cedera dengan kekuatannya. Xiao Yan GG, kenapa aku tidak turun bersamamu? Sun Er mengerutkan alisnya dan berbicara dengan nada agak khawatir. Jika rumah dewa kuno benar-benar ada di bawah, akan sulit untuk memprediksi bahaya yang terlibat. Lagi pula, apapun yang ditinggalkan Doudi tidak akan mudah. Hampir tidak ada dari kita di sini. Kalian semua harus menjaga akademi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bersantai. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika benar-benar ada seorang ahli yang sebanding dengan Hun Tiandi di dasar magma, dia seharusnya bisa melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan pihak lain. Sun Er tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat desakan Xiao Yan. Dia hanya mengangguk lembut dan menyuarakan beberapa pengingat. Jangan menunda, aku akan segera pergi. Xiao Yan adalah seseorang yang bertindak dengan kecepatan seperti kilat. Karena mereka sudah membuat keputusan, tidak perlu membuang waktu. Oleh karena itu, dia langsung berdiri. Su Qian dan yang lainnya bertukar pandang saat melihat ini sebelum mengangguk perlahan. Bagian bawah menara pemurnian Ki Langit yang berkobar di Akademi Dalam. Xiao Yan berdiri di pintu masuk ke dunia magma. Dia tiba-tiba memberi isyarat dengan tangannya dan banyak api tak terlihat tiba-tiba terbang keluar dari menara pemurnian Ki Langit yang berkobar sebelum berkumpul menjadi sekelompok api tak terlihat di tangannya. Api hati jatuh. Haha, sudah bertahun-tahun dan sudah berkembang cukup pesat. Xiao Yan tersenyum saat melihat nyala api tak terlihat di tangannya ini. Benda ini adalah bayi yang membentuk api jantung jatuh yang dia temukan di dunia magma saat itu. Namun, setelah tumbuh selama lebih dari 1 dekade, itu jelas jauh lebih kuat dibandingkan saat itu. Hal kecil ini telah menghabiskan banyak upaya kami. Su Qian tertawa. Untuk merawat api hati yang jatuh ini, mereka telah melakukan banyak kerja keras selama tahun-tahun ini. Untungnya, itu semua berharga. Menara pemurnian Blazing Sky Key saat ini jauh lebih efektif dibandingkan saat itu. Lagi pula, Valen Heart Flame yang matang dari belakang tidak akan mendengarkan perintah mereka. Di sisi lain, api hati yang jatuh saat ini tidak merasakan perlawanan apapun terhadap pesanan mereka karena itu dipersiapkan oleh mereka dalam jangka waktu yang lama. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menjentikkan jarinya dan mengirim api hati yang jatuh ini, yang bergetar di tangannya, terbang menjauh. Setelah itu, dia sekali lagi melihat Sun Er dan yang lainnya. Dia berkata, tunggu aku kembali. Iya, hati-hati. Sun Er dengan lembut menginstruksikan setelah mendengar ini. Xiao Yan tersenyum dan tidak terus ragu. Tubuhnya bersinar dan berubah menjadi cahaya hitam yang langsung menuju ke dunia magma melalui terowongan di bawah. Dunia magma tetap benar-benar merah bahkan setelah bertahun-tahun. Sekilas, seseorang masih belum bisa melihat akhirnya. Xiao Yan digantung di atas magma. Dia mengangkat tangannya untuk melihat gua yang digali tak jauh di bawah. Senyuman terungkap di sudut mulutnya. Sepertinya dia telah mengingat hari-hari pahit pelatihan yang dia alami di tempat ini saat itu. Saya akhirnya kembali. Namun, kali ini, saya ingin melihat apa yang sebenarnya ada di bawah. Sebuah kilatan melewati mata Xiao Yan saat dia melihat lautan magma di bawah. The Purifying Demonic Lotus Flame melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi kilauan api yang mengalir ke magma dengan percikan. Itu mengaduk gelombang-gelombang magma saat memasuki magma. Guyuran. Xiao Yan dengan cepat berkelana jauh ke dalam magma setelah Xiao Yan memasuki magma. Magma di sekitarnya secara otomatis akan menguap ketika mereka memasuki radius 5 kaki di sekitarnya. Dengan kekuatan Purifying Demonic Lotus Flame, jelas bahwa magma ini tidak memiliki kualifikasi untuk menimbulkan halangan apapun. Kecepatan Xiao Yan saat ini berkali-kali lebih cepat dibandingkan saat itu. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia secara bertahap berkelana jauh ke dalam magma. Di saat yang sama, tubuhnya juga menjadi jauh lebih lambat. Ekspresinya tenang saat dia melihat sekeliling magma. Mungkin baginya untuk merasakan bahwa ada cukup banyak aura samar yang dengan cepat mendekatinya. Makhluk magma semacam itu ya. Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh. Kakinya dengan lembut menekan di bawahnya. Segera, fluktuasi spiritual yang luas dan kuat melonjak dari alisnya. Dalam sekejap, magma di sekitarnya meledak. Banyak sosok yang tersembunyi di dalam magma tiba-tiba mengeluarkan jeritan sengsara yang tajam. Ci Cui. Fluktuasi magma di sekitar Xiao Yan menjadi lebih intens setelah pekikan ini terdengar. Setelah itu, Xiao Yan melihat sosok merah cerah yang padat bergegas dari segala arah dan benar-benar mengelilinginya. Mata Xiao Yan menyapu kadal ini seperti makhluk magma. Akhirnya, mereka berhenti di tempat yang tidak jauh darinya. 2 orang kadal berwarna putih krem sedang berdiri di sana. Mereka tampak jauh lebih tua dari manusia kadal lainnya. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa kekuatan kedua kadal ini benar-benar mencapai kelas Banseng. Tidak heran Tian Huo Zunze akhirnya mati di sini saat itu. Sebenarnya ada keberadaan seperti itu di antara manusia kadal. Pemahaman tiba-tiba muncul di mata Xiao Yan saat dia melihat kedua orang kadal itu. Segera, dia sedikit bersukacita. Untungnya, dia tidak bertemu orang-orang ini saat itu. Kalau tidak,
kemungkinan hanya tamparan dari keduanya akan bisa membunuhnya saat itu. Manusia, ini kuburan Tuhan. Ini bukanlah tempat di mana Anda harus menjelajah. Cepat kembali. Jika tidak, kamu akan mati di sini jika kamu membangunkan penjaganya. Salah satu dari dua orang kadal putih benar-benar mulai berbicara dalam bahasa manusia sementara Xiao Yan diam-diam merasa terkejut. Meskipun tampaknya tidak terbiasa dengan bahasanya, kata-kata itu masih ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Makam Dewa, Wali. Mata Xiao Yan berkedip saat mendengar kedua istilah ini. Chapter 1621, Ruang di bagian bawah magma. Api merah melonjak di dalam magam. Xiao Yan menyilangkan lengannya di depan dada. Dia melihat makhluk misterius yang padat di sekitarnya dan sambil tertawa berkata, "Karena ada penjaga, bolehkah saya bertanya tentang apa yang dijaga?" Manusia, segera pergi atau mati. Kedua mata kadal api putih padat itu dipenuhi dengan hawa dingin saat mereka menatap Xiao Yan. Kata-kata yang tidak mereka kenal perlahan diucapkan oleh mereka. Orang-orang kadal di sekitarnya mengungkapkan beberapa keganasan di mata mereka setelah kata-kata keduanya terdengar. Sisik mereka menjadi jauh lebih gelap. Xiao Yan memiliki ekspresi tenang. Wajahnya tidak berubah karena lonjakan niat membunuh di sekitarnya. Jika dia bertemu dengan barisan ini saat itu, kemungkinan dia akan ketakutan sampai mati. Sekarang, bagaimanapun, hanya dua banseng dan sekelompok ahli yang tidak penting tidak menimbulkan ancaman sedikit pun terhadapnya. Saya pasti akan menuju ke dasar magma hari ini. Xiao Yan tertawa pelan. Tubuhnya tidak bergerak. Sebaliknya, fluktuasi spiritual yang luas dan kuat dengan cepat menyebar dari alisnya dengan kecepatan seperti kilat. Bas-bas. Magma tiba-tiba bergetar hebat setelah fluktuasi spiritual ini menyebar. Ada suara mendengung samar yang dipancarkan. Segera setelah itu, tubuh banyak orang kadal api di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Surga seperti tekanan spiritual naik dari dalam jiwa mereka, menyebabkan mereka gemetar. Formasi mereka menjadi kacau balau dalam sekejap. Kedua orang kadal api yang benar-benar putih memiliki perubahan ekspresi saat melihat pemandangan ini. Sebelum mereka bisa menjerit tajam. Namun, magma di depan mereka tiba-tiba meledak. Fluktuasi yang sangat besar dan kuat yang tak terlukiskan meledak dengan kejam di tubuh mereka. Bang! Gelombang magma puluhan ribu kaki dengan cepat menyebar. Kedua kadal api putih itu langsung diledakkan. Darah muncrat dari mulut mereka. Mata mereka mengandung kejutan yang kaya saat mereka melihat Xiao Yan. Nyah. Xiao Yan memiliki ekspresi yang tegas. Teriakan seperti guntur meledak dari ujung lidahnya. Fluktuasi spiritual yang luas dan kuat tersembunyi di dalam teriakannya saat itu menyebar dengan keras. Ini secara langsung menyebabkan daerah dalam jarak 100.000 kaki dari wilayah laut magma ini membentuk gelombang raksasa. Bang bang bang. Suara itu menyebar dan kadal yang tak terhitung jumlahnya di sekitar dikirim terbang menjauh. Namun, Xiao Yan telah mengendalikan kekuatannya dengan baik. Meskipun dia telah memaksa kembali orang-orang kadal ini, dia tidak mengambil nyawa mereka. Bagaimanapun, dia tidak mengenal tempat ini dan dia tidak bisa memprediksi kejadian tak terduga seperti apa yang akan terjadi jika dia terlibat dalam pembantaian besar-besaran terhadap makhluk-makhluk ini. Terlepas dari apa situasinya, tempat ini mungkin telah ditinggalkan oleh Dou di terakhir di benua Douqi ini. Berhati-hati jelas merupakan pilihan yang tepat. Bagian bawah magma dibalik oleh Xiao Yan. Kadal api yang tampak ganas itu juga telah mundur dari jarak yang sangat jauh dengan wajah terkejut. Mereka melihat sosok seperti Dewa Iblis dari jarak yang sangat jauh. Tekanan spiritual yang menakutkan itu bahkan menyebabkan jiwa mereka bergetar. Mereka yang berani menerobos ke dalam makam dewa akan menderita hukuman ilahi. Dua orang kadal api yang benar-benar putih menelan darah manis di mulut mereka dan meraung dengan suara serak. Xiao Yan hanya tersenyum tipis menghadapi ancaman seperti itu. Hatinya mulai merasa yakin bahwa pasti ada sesuatu yang ada di dasar magma. Makam dewa yang dibicarakan makhluk-makhluk ini kemungkinan besar adalah rumah dewa kuno Tusi. Panas yang membara naik ke mata Xiao Yan saat dia memikirkan ini. Dia menjilat bibirnya dan matanya melihat ke arah magma hitam di bawah. Tampaknya ada beberapa hal menakutkan yang tertinggal di ujung magma yang tampaknya tak berdasar ini, yang menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Semoga saya benar. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi kilauan api yang mengalir menuju bagian bawah magma dengan kecepatan seperti kilat. Kadal api itu ragu-ragu sejenak saat mereka melihat sosoknya. Namun pada akhirnya, mereka tidak campur tangan untuk menghentikannya. Dari situasi sebelumnya, mereka jelas mengerti bahwa jika Xiao Yan tidak menunjukkan belas kasihan, kemungkinan mereka semua sudah mati. Manusia bodoh, kamu mencari kematianmu sendiri. Kedua orang kadal yang benar-benar putih itu saling bertukar pandang. Akhirnya, mereka mendengus dingin dan bergerak, bergabung ke dalam magma dan dengan cepat menuju ke kejauhan. Tanpa halangan makhluk api itu, kecepatan Xiao Yan juga meningkat pesat. Namun, terlepas dari seberapa cepatnya dia masih tidak dapat mencapai akhir magma. Jalan di depan menjadi kental dan buram karena magma yang beriak. Xiao Yan sedikit mengernyit menghadapi situasi ini. Namun, dia tidak menyerah.
Kedalaman laut magma ini jauh melebihi ekspektasinya. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa diciptakan oleh kekuatan seseorang. Mungkin hanya dengan mencapai level itu seseorang akan memiliki kemampuan seperti itu. Saya tidak percaya bahwa benar-benar tidak ada akhir untuk magma ini, Xiao Yan tertawa pelan. Tubuhnya terbang seperti meteorit. Sebuah ruang hampa terbentuk dimanapun ia lewat. Magma di dalamnya sebenarnya telah hancur menjadi tidak ada. Bang bang bang. Xiao Yan mengisi melalui magma dengan sangat mudah. Warna magma di sekitarnya secara bertahap berubah dari merah cerah menjadi hitam pekat pada saat yang tidak diketahui. Setelah magma berubah menjadi warna ini, kecepatan Xiao Yan juga sangat berkurang. Sepertinya ada semacam panas misterius yang tersembunyi di dalam magma ini. Energi panas ini adalah sesuatu yang bahkan api lotus pemurnian iblis tidak dapat dengan mudah dimurnikan dalam waktu singkat. Setelah perubahan lingkungan, mata Xiao Yan juga mulai berkedip dengan cepat. Namun, kewaspadaan di matanya secara bertahap menjadi lebih padat ketika peringatan sebelumnya tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Segera, dia menghentikan tubuhnya yang turun dengan cepat. Engah. Magma di sekitar Xiao Yan bergetar dan meledak saat Xiao Yan berhenti dengan cepat. Matanya langsung menatap ke depannya. Dari persepsi spiritualnya, tempat ini sepertinya adalah akhir dari magma. Namun, dia hanya bisa melihat magma yang tak ada habisnya. Mata Xiao Yan terus berkedip. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya. The Purifying Demonic Lotus Flame melonjak di atasnya dan dengan lembut menyentuh magma di depannya. Berdengung. Magma mulai berfluktuasi saat tangan Xiao Yan menyentuh magma. Tangannya langsung menghilang. Cara itu seolah-olah dia telah menyentuh batas alam lain. Sebuah alam tersembunyi di bagian bawah magma, Xiao Yan menyaksikan adegan ini dan tanpa sadar menghirup udara sejuk. Dia saat ini memiliki kemampuan untuk membangun alam. Namun, kemungkinan besar bahkan Hun Tiandi dan Gu Yuan akan merasa sangat sulit untuk membangun alam di dasar magma ini. The Two Ancient God benar-benar sesuai dengan reputasinya. Xiao Yan tertawa pelan. Kejutan muncul di hatinya yang tenang. Satu-satunya orang dalam 10.000 tahun terakhir yang memiliki kemampuan untuk melakukan ini adalah hanya Dou Di. Pada saat ini, Xiao Yan sudah 80% yakin bahwa rumah Dewa Kuno Tu Si terletak di tempat ini. Kegembiraan liar melompat di mata hitam gelap itu. Xiao Yan hanya ragu sejenak sebelum dia mengatupkan giginya dan tiba-tiba melangkah maju. Dia langsung melangkah ke alam di dasar magma. Ci. Aliran magma asli yang memenuhi telinganya menghilang saat dia memasuki ruang misterius itu. Ruang tak berujung yang agak redup dan sunyi muncul di depan Xiao Yan, alam ini telah sunyi untuk jangka waktu yang lama tanpa disadari. Seluruh dunia dipenuhi dengan aroma yang sangat kuno. Mata Xiao Yan perlahan menyapu tempat ini. Itu benar-benar kosong. Tidak ada yang aneh. Dia sedikit mengernyit saat tubuhnya maju dengan hati-hati. Xiao Yan terbang melalui ruang kosong ini. Dia akhirnya berhenti beberapa menit kemudian dan memfokuskan matanya pada titik di kejauhan. Ada sekelompok cahaya samar yang tergantung di tempat itu. Xiao Yan ragu-ragu sejenak saat dia melihat sekelompok cahaya. Akhirnya, dia mengatupkan giginya dan terbang. Dengan pendekatan bertahap, situasi di dalam gugusan cahaya tertangkap oleh matanya. Itu adalah pintu batu besar 100.000 kaki. Pintu batu diam-diam berdiri di ruang kosong. Seolah-olah itu akan ada untuk selamanya. Aura terpencil kuno perlahan menyebar darinya dan bergema di langit. Ada bujur sangkar yang sama besar di depan pintu batu. Xiao Yan berhenti di tempat yang sangat jauh dari pintu batu kuno. Matanya dengan lesu menyaksikan pemandangan misterius di dalam ruang redup ini. Saat itu, dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Xiao Yan muncul seperti semut saat dia berdiri di depan pintu batu yang megah. Rasa hormat melonjak di dalam hatinya tanpa dia menyadarinya. Namun, segera setelah itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa sebuah kehati-hatian telah muncul di dalam hatinya. Pintu batu ini memberinya dorongan yang tidak bisa dia kendalikan. Seluruh tempat itu memang sangat misterius dan tak terduga. Mata Xiao Yan menyapu pintu batu. Akhirnya, mereka berhenti di atasnya. 3 kata kuno hadir. Matanya tiba-tiba menciut saat mengarah ke kata-kata itu. Jantungnya mulai berdebar kencang. Rumah Dewa Kuno. Kata-kata kuno tidak tampak terlalu indah. Itu biasa tetapi tampaknya memiliki malam tanpa akhir yang sepertinya mengendalikan dunia. Aku akhirnya menemukanmu, senyuman di sudut mulut Xiao Yan tiba-tiba melebar saat dia melihat 3 kata kuno itu. Senyuman di sudut mulut Xiao Yan hanya bertahan sesaat ketika rasa dingin tiba-tiba muncul di hatinya. Seolah-olah ada sesuatu yang mengamatinya. Perasaan ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan secara bertahap menjadi serius. Matanya menyapu sekelilingnya tetapi dia tidak menemukan apapun. Sesaat kemudian, matanya menyipit dan dia perlahan menundukkan kepalanya. Di saat yang sama, pilar api ditembakkan dari jarinya. Pilar api menyebar ke seluruh dunia yang gelap ini. Mata Xiao Yan juga mengeras saat ini. Dia tercengang saat dia melihat ruang di bawah. Darah di tubuhnya sepertinya telah berhenti. Ini adalah... Xiao Yan merasa seolah-olah kulitnya meledak di dalam ruang yang sunyi. Chapter 1622, Makhluk Misterius. Cahaya api yang terang menyinari ruang ini,
yang tampaknya telah berada dalam kegelapan selama 10.000 tahun. Namun, Xiao Yan tanpa sadar merasakan kedinginan di sekujur tubuhnya meskipun ada cahaya dari nyala api. Sumber dari rasa dingin ini sepertinya dari makhluk besar yang hadir di ruang gelap di bawah. Itu adalah makhluk besar yang tak terlukiskan yang terbaring di dalam ruang kosong yang gelap tanpa bergerak. Pemandangan Xiao Yan bergeser di sepanjang tubuhnya. Namun, dia masih belum bisa melihat ujung tubuhnya saat penglihatannya terhalang oleh kegelapan di kejauhan. Makhluk misterius ini benar-benar berwarna ungu kemasan. Sisik sedingin es menutupi tubuhnya. Semacam baja keras seperti perasaan bangkit darinya. Xiao Yan terapung di ruang kosong. Matanya tidak bisa melihat makhluk itu secara keseluruhan. Bisa dibayangkan betapa luar biasa besarnya makhluk ini. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat tubuh sebesar ini setelah bertahun-tahun. Meskipun pengalamannya selama puluhan tahun telah memungkinkan Xiao Yan untuk mempertahankan kendali besar atas dirinya sendiri, dia masih merasa sangat terkejut ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa sebenarnya ada makhluk sebesar itu, yang bisa melahap langit, hadir di ruang gelap di bawahnya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa sebenarnya akan ada makhluk menakutkan yang ada di dalam ruang sunyi ini, yang tampak seperti kehampaan kehidupan. Meneguk. Tenggorokan Xiao Yan berguling tanpa sadar. Jejak keringat dingin bahkan muncul di dahinya. Dia dengan hati-hati mengamati makhluk besar yang duduk di bawah. Bahkan dengan penglihatannya, dia tidak bisa menebak makhluk apa itu. Aku tidak boleh tetap di tempat ini. Karena dia sudah mengetahui bahwa bagian bawah dunia magma memang menyembunyikan gua dewa kuno, Xiao Yan juga bermaksud untuk mundur. Meskipun makhluk besar di bawah itu benar-benar sunyi dan tampak mati, jiwa di state-nya memungkinkan Xiao Yan mendeteksi jejak aura berbahaya. Aura semacam ini tidak kalah dengan Hun Tiandi atau Gu Yuan. Lebih baik tidak tinggal di tempat ini lama-lama. Tindakan yang paling tepat adalah mengumpulkan orang-orangnya dan membuat Gu Yuan menemaninya untuk menyelidiki rumah dewa kuno ini. Tubuh Xiao Yan perlahan ditarik ke belakang saat pikiran ini melintas di hatinya. Namun, dia baru saja mundur 10 langkah ketika dia tiba-tiba merasakan tubuh makhluk besar di bawahnya bergetar sedikit. Meski gerakan ini kecil, tetap saja menyebabkan mata Xiao Yan menyusut. Dia mengerti bahwa dengan kekuatannya, dia pasti tidak salah. Kalau begitu, hanya ada satu jawaban. Makhluk misterius ini masih hidup. Kecepatan mundur Xiao Yan tiba-tiba melonjak saat dia memikirkan ini. Ci. Sepasang mata besar di dalam ruang kosong yang gelap, yang telah ditutup untuk waktu yang lama, tiba-tiba terbuka saat Xiao Yan mulai mundur. Sepasang mata ini memiliki sedikit kemerahan di dalamnya. Mata itu serius. Hanya ukuran sepasang mata ini sudah ratusan kali lebih besar dari Xiao Yan. Sepasang mata ini terkunci pada Xiao Yan saat mereka terbuka. Pada saat yang sama, tekanan yang sangat menakutkan langsung menyelimuti tubuh Xiao Yan, menyebabkan kecepatan mundurnya tiba-tiba melambat. Ekspresi Xiao Yan berubah setelah tekanan mengerikan itu menyelimuti tubuhnya. Dia mengaktifkan jiwa di state-nya. Baru setelah itu dia berhasil mengurangi perasaan jatuh ke dalam rawa. Penjara makam, apakah kamu membawa giok kuno? Ruang tiba-tiba bergetar saat kekuatan spiritual Xiao Yan melonjak. Sebuah suara, yang bahkan menyebabkan ruang bergetar, tiba-tiba terdengar. Xiao Yan mengencangkan tinjunya. Dia melihat sepasang mata besar di dalam kegelapan. Pada saat ini, mata itu mengandung hawa dingin yang sedingin es saat mereka menatapnya dengan cara yang acuh tak acuh. Tidak ada fluktuasi di dalamnya. Saya tidak sengaja menerobos masuk ke tempat ini. Mohon maafkan saya jika saya telah mengganggunya. Saya akan segera mundur. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya ke arah mata dan berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada giok kuno ya. Sebuah suara terdengar di dalam angkasa setelah makhluk itu mendengar ini. Segera, Xiao Yan tampaknya telah melihat beberapa kekecewaan dan niat membunuh yang sedingin es. Ini buruk. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis setelah mendeteksi emosi ini. Dia tidak bisa diganggu dengan hal lain. The Purifying Demonic Lotus Flame menutupi tubuhnya dan sepasang sayap tulang diperpanjang dari punggungnya. Setelah itu, dia buru-buru mundur. Tolong tetap di belakang jika Anda tidak memilikinya, suara acuh tak acuh sekali lagi terdengar. Setelah itu, seluruh ruangan tiba-tiba bergetar. Pilar cahaya ungu kemasan menerobos kegelapan. Itu menembus ruang kosong dan dengan kejam menembak ke arah Xiao Yan. Mo. Mata Xiao Yan menjadi dingin setelah dia melihat makhluk misterius itu melepaskan serangan. Segel tangannya berubah dan tubuh spiritualnya yang sangat besar muncul di luar. Dia melebarkan mulutnya dan serangan spiritual yang menakutkan melanda dari segala arah. Dalam sekejap, itu bertabrakan dengan kejam dengan pilar cahaya ungu kemasan. Ledakan. Badai meledak di dalam ruang saat suara keras muncul. Mo, mo. Badai menyapu tempat itu tetapi cahaya ungu masih tersisa. Kemarahan ilahi musim semi kuning dari jiwa di negara Xiao Yan tidak dapat menghancurkannya. Matanya dengan cepat menjadi lebih serius. Dengan perubahan segel tangannya, dua fluktuasi spiritual ganas lainnya melonjak keluar darinya. Bang-bang. Dua serangan gelombang sonik spiritual menghantam cahaya ungu. Kali ini, cahaya ungu akhirnya hancur.
Namun, Xiao Yan juga terhuyung mundur sejauh 10.000 kaki karena kekuatan yang tersisa. Sungguh kekuatan yang menakutkan yang dimiliki orang sebesar ini. Sok melonjak di dalam hati Xiao Yan setelah pertukaran ini. Hanya serangan acak yang memaksa Xiao Yan menggunakan semua kekuatannya untuk memblokirnya. Kekuatan makhluk misterius ini pasti tidak kalah dengan Hun Tiandi atau Gu Yuan. Di State Soul, suara makhluk misterius di dalam kegelapan yang kosong mengandung sedikit kejutan. Xiao Yan tidak punya waktu untuk mengganggunya. Dia memanfaatkan kekuatan untuk sekali lagi bergegas keluar dari dunia ini. Swoosh! Sementara Xiao Yan bergegas dengan kecepatan tinggi, angin tajam lainnya tiba-tiba melonjak dari belakangnya. Sudut matanya bergeser dan dia melihat cahaya ungu keemasan menyala. Ini sebenarnya diaglomerasi menjadi segel cahaya misterius. Setelah itu menghantam Xiao Yan dengan marah. Sial! Ekspresi Xiao Yan sekali lagi diubah saat dia merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam segel cahaya. Dia mengepalkan tinjunya. 26 teratai api pemusnahan berwarna terbentuk. Setelah itu, dia melemparkannya ke belakang tanpa menoleh. Bang-bang! Pemusnahan api lotus meledak di segel cahaya. Gelombang api bergolak. Namun, dia tidak menyebabkan segel cahaya bergetar. Segera, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari dalam segel cahaya dan menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan berhati-hati saat sinar cahaya ditembakkan. Dia buru-buru berbalik. Kedua tangannya menari dan lotus api pemurni dengan cepat berubah menjadi kristal merah muda di depannya. Retak-retak. Sinar cahaya tiba dalam sekejap mata. Ini langsung menabrak lapisan kristal api merah muda. Kristal-kristal itu dengan cepat runtuh 1 inci pada suatu waktu. Sinar cahaya tampaknya memiliki waktu yang sangat mudah untuk menghancurkan kristal api yang awalnya sangat keras itu. Setelah itu sangat membentur tubuh Xiao Yan. Bruk! Wajah Xiao Yan memerah setelah menderita serangan berat ini. Seteguk darah segar dimuntahkan sementara tubuhnya sekali lagi menggunakan momentum untuk mundur. Cici. Darah Xiao Yan mewarnai segel cahaya dari jarak dekat. Itu memancarkan gelombang suara mendesis. Tetap di belakang dan temani aku, makhluk misterius itu tidak berniat membiarkan Xiao Yan melarikan diri setelah mengalahkannya dengan satu serangan. Segel cahaya bersiul dan sekali lagi mengejar Xiao Yan. Xiao Yan diam-diam berteriak pahit setelah dia merasakan angin yang terkunci padanya. Terlalu merepotkan untuk berurusan dengan orang ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ruang gerak di kejauhan. Setelah keluar dari tempat itu, dia akan bisa melarikan diri dari orang ini. Meskipun Anda memiliki jiwa di state, tubuh Anda hanya berada di kelas Doseng bintang 7. Bukankah akan menjadi lelucon jika aku mengizinkanmu melarikan diri? Ruang di atas kepala Xiao Yan tiba-tiba bergetar sementara Xiao Yan merasakan sedikit kegembiraan karena jaraknya yang pendek ke pintu keluar. Cahaya langsung menerobos ruang. Setelah itu, dengan keras menabrak Xiao Yan. Dari kelihatannya, jika Xiao Yan terkena itu, dia pasti akan berakhir dengan beberapa luka. Namun, ketika segel cahaya itu akan hancur, darah yang menempel di atasnya tiba-tiba menguap. Akhirnya, jejak darah emas tertinggal dan mengalir di sepanjang segel cahaya. Bas-bas. Saat darah emas ini muncul, tubuh besar makhluk misterius yang tertinggal di dalam kegelapan tiba-tiba bergetar. Perasaan akrab menembus penahan dari tidurnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Berdengung. Segel cahaya tiba-tiba berhenti saat masih puluhan kaki dari kepala Xiao Yan. Namun, tekanan angin yang kuat itu masih menyebabkan ruang di sekitar Xiao Yan meledak. Adegan tiba-tiba ini juga menyebabkan Xiao Yan, yang berencana bertarung habis-habisan, menjadi terkejut. Matanya bersinar dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang keluar. Dengan beberapa kilatan, dia muncul di tepi ruang. Tubuhnya bergerak. Dia dengan cepat bergegas masuk dan menghilang. Segel cahaya tidak mengejar setelah Xiao Yan pergi dan menghilang. Sepasang mata besar di dalam kegelapan mengandung kehilangan yang sepertinya berlangsung lama saat mereka menatap darah emas yang tersisa di segel cahaya. Segel cahaya melayang dan perlahan tiba di atas mata besar itu. Darah emas menetes dan mendarat di mata besar itu. Segera setelah itu, ekspresi yang hilang di matanya dengan cepat menghilang. Mata besar yang dingin dan acuh tak acuh itu benar-benar mengungkapkan gelombang demi gelombang riak yang menggembirakan. Darah. Ada bau anak itu. Tiba-tiba, gemuruh keras seperti gemetar bumi bergema di dalam ruang yang sunyi. Tubuh besar itu, yang tampaknya telah diam selama ribuan tahun tiba-tiba bergerak dan dengan kejam menghantam angkasa. Namun, cahaya redup muncul di dunia ini dalam menghadapi serangan habis-habisannya. Cahaya redup ini menyebabkan ruangan itu sendiri menjadi sekuat penjara. Ya, dia dewa kuno, Kalbajingan. Makhluk misterius itu tiba-tiba menoleh setelah tabrakannya yang sia-sia ke ruang di sekitarnya. Mata besar itu menatap tanpa ampun ke pintu batu kuno yang melayang di udara. Raungan geram yang dipenuhi dengan perasaan tidak mau bergema di ruang ini. Namun, pintu batu kuno tetap sunyi di hadapan raungannya yang keras. Seolah-olah itu tetap tidak berubah sejak zaman kuno.